Ayyul amali afdal. Amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Tadi jamaah lihat, naik kualitas pertanyaannya. Dia ingin menanyakan mana yang lebih utama. Dan al-mufadhalah bainal a'mal itu penting kita untuk mempelajari. Sebagian orang dengar azan tetap ngaji, karena dia tahu satu huruf 10 kebaikan umpamanya. Ini kalamur rahman. Iya, tapi kondisinya sedang ada azan. Kalau engkau ngaji bisa setelah azan. Tapi kalau menjawab azan nggak bisa. Azannya udah habis. Sebagian orang datang Jumatan, khatib naik mimbar mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya azan. Tidak sedikit di antara mereka memilih untuk menjawab azan daripada sholat tahiyatul masjid. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Mana yang lebih utama? Menjawab azan, yahdikumullah yuslih balakum, atau sholat tahiyatul masjid? Salat. Kenapa? Karena dari Rasulullah pada saat sahabat ingin duduk, dia disuruh salat. Karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat mau duduk disuruh salat. Tuh, pernah kasih hadiah, Fadhil. Masya Allah. Tapi pertanyaannya, dia kenapa menjawab azan? Dia berdiri bukan duduk. Dia berdiri. Kalau tadi kan duduk kan. Enggak, orang-orang tuh banyak berdiri dengerin azan. Sampai azan selesai baru dia sholat gitu. Seharusnya dia yang lebih utama. Ini kan bicara mana yang lebih utama sekarang, menjawab azan atau sholat. Kalau sholat dia akan kehilangan fadilah menjawab azan. Tapi kalau dia menjawab azan, dia akan kehilangan kewajiban mendengarkan khutbah. Dia akan fokus dengan sholatnya, dia nggak akan dengerin khutbah. Maka di sini para ulama menyebutkan yang lebih utama adalah sholat. Beda dengan orang yang datang ke masjid udah telat, khotib sudah ceramah. Kalau ini kan dia udah telat, tapi khotibnya belum ceramah. Kalau khotibnya sedang ceramah, antum datang, ya antum sholat. Karena memang di sini ulama menyebutkan sebagian bahwasanya tahiyatul masjid itu sebuah kewajiban. Orang sebagian mengatakan tidak. Tapi intinya Nabi SAW nyuruh orang yang masuk telat untuk sholat. Dia akan kehilangan khutbah, iya. Tapi dia tidak kehilangan sholat tadi. Ini menunjukkan bahwasanya antara mendengarkan khutbah dengan sholat tahiyatul masjid pada saat khutbah lebih utama sholat tahiyatul masjid. Ini yang namanya ilmu al-mufadhalah bainal a'mal. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama antara ana berinfak untuk membangun masjid atau ana membagikan uang kepada keponakan ana yang mau sekolah dan tidak mampu? Kalau orang berpikir, loh, yang membangun masjid itu akan Allah bangunkan istana dan rumah di surga. Kalau keponakan kan apa fadilahnya, Ustaz? Padahal kita lebih wajib membantu keponakan kita daripada bangun masjid. Kenapa? Masjid ini ada banyak orang. Keponakan kita, siapa yang tahu dia susah? Ya kita. Dan kita akan dapat pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ini pentingnya tadi al-mufadhalah bainal a'mal ya. Ilmu tentang bagaimana membandingkan antara amal-amal soleh. Sama-sama amal soleh. Jadi bukan membandingkan antara yang baik dan buruk, tapi membandingkan antara dua kebaikan, mana yang lebih baik. Tanyalah Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali afdal? Qala as-salatu li waqtiha.
Amal yang paling afdal salat tepat waktu. Ini haknya Allah. Hablum minallah. Maka perintah Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Perintah Allah yang pertama, yang paling agung, yang paling mulia adalah engkau mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bentuk pentauhidan kita adalah salat tepat waktu. Dipanggil sama Allah, kita tinggalkan semua aktivitas kita, salat. Qultu thumma ay, kemudian apa? Thumma itu, kemudian itu menunjukkan tingkatan ini di bawah. Birrul walidain. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, berbakti kepada kedua orang tua. Memang setelah tauhid berbakti sama orang tua. Kalau bicara keutamaan jamaah. Tapi kadang-kala kita tadi kan membandingkannya karena kurangnya ilmu. Seperti sahabat tadi radhiyallahu taala anhu yang berhijrah meninggalkan orang tuanya karena dia berpikir dia akan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan sholat di Masjid Nabawi, dia akan dapat kajian di masjid, dia akan dapat banyak keutamaan. Padahal birrul walidain ini lebih baik dari itu semuanya. Tapi karena nggak tahu kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan kalau bicara berbakti sama orang tua itu, ya taat dan patuh kepada keduanya. Perintah Allah banyak dalam Al-Quran tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Allah mengatakan di surat Al-Isra ayat 23, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Yang pertama harus dijaga dalam kebaktian kita sama orang tua adalah lisan. Karena lisan ini tidak bertulang. Khususnya ketika orang tua sudah sepuh. Karakter manusia itu bisa berubah karena faktor umur, karena faktor harta, karena faktor penyakit dan lingkungan ya. Karena kalau ada orang yang sabar, ketika kena stroke dia jadi nggak sabaran, lebih mudah emosi. Ketika tua dia lebih perasa. Anaknya ngomong gini ya, akhirnya kadang-kala dia merasa anaknya nggak mau merawatnya, nggak mau membesarkannya. Maka tadi lisan harus dijaga sama orang tua. Jangan pernah mengatakan ini tadi khususnya ketika orang tua sudah sepuh. Kalau orang tua masih muda dan kita masih muda, kita takut sama orang tua. Apalagi kalau transferan tiap bulan dari orang tua, bisa nggak ada transferan. Kalau ini biasanya kalau sudah tua, orang tua yang butuh sama anak. Sehingga anak kadang-kala pasang badan, jual mahal. Nah, ketika tua kita harus lebih berbakti sama orang tua kita. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah menghardik, angkat suara, jangan. Katakan buat kedua orang tuamu itu kata-kata yang indah dan penuh penghormatan. Abu Hurairah ketika ibunya belum masuk Islam, ibunya ini kasar dan sering memaki Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah takut sudah. Kalau sudah dengar ibunya ngomong yang gak enak itu khawatir dia. Dan ibunya dibawa hijrah sama Abu Hurairah ke Madinah dalam kondisi ibunya belum masuk Islam. Akhirnya suatu hari ibunya ngomong gak enak tentang Nabi SAW. Gak kuat Abu Hurairah, dia keluar rumah. Dia datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Dia hanya mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah. Doakan ibundanya Abu Hurairah, ya Rasulullah, kata dia.
Nabi berdoa mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibundanya Abu Hurairah. Akhirnya pulang Abu Hurairah. Ketika masuk rumah, tahu-tahu ibunya mengatakan jangan dulu masuk. Ibunya sedang mandi. Setelah mandi, anaknya masuk, ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Tuh bagaimana Abu Hurairah membawa ibunya yang masih belum Islam, dengan harapan besar ibunya dapat hidayah. Sebagian kita mengeluhkan, aduh Ustaz, orang tua anak Ustaz masih belum sholat, orang tua anak masih percaya sama klinik-klinik, orang tua anak ini gitu macem-macem. Iya. Di mana orang tua antum? Di kampung Ustaz. Antum ketemu orang tua, ya setahun sekali Ustaz. Apa cukup? Setahun sekali ngasih tahu kemudian ingin berubah orang tuanya, sedangkan lingkungannya tidak mendukung. Bagaimana Abu Hurairah membawa ibundanya? Pernah ada kejadian bersama Al-Auza'i kalau nggak salah di Libanon sana. Al-Auza'i ini tabi'ut tabi'in ya mungkin ya, mana lupa. Datang orang dari Tustar. Tustar itu daerah Iran sana. Dia datang lagi kajian ini, ketahuan dulu jamaah. Orang-orang baru itu ketahuan. Karena kan murid-muridnya udah kenal. Ada satu orang asing ini. Akhirnya setelah kajian dipanggil. Dari mana engkau? Nah ini pentingnya jamaah. Interaksi kita sama orang-orang baru itu penting. Jangan kita nggak peduli. Kayak antum sekarang duduk nih, antum udah kenal dengan yang kanan kiri antum? Enggak kan? Kenal nggak? Enggak. Coba kenalan. Suruh kenalan? Enggak juga. Enggak Ustaz, ana mau ngaji Ustaz, ana nggak mau kenalan. Allahu Akbar. Ketika diajak ngobrol sama gurunya ini, ditanya dari mana? Kok dari Tustar? Oh itu daerah Persia aja, yang agamanya Majusi. Bapakmu, keluargamu? Kata dia masih Majusi. Kata. Nggak ada ibunya, ada bapakku. Kata dia. Majusi bapakku. Kata dia. Oke. Setelah ngobrol, katanya gurunya ini, engkau ahsan pulang. Ini jalan jauh berhari-hari mungkin jamaah. Kalau antum lihat antara Libanon sama Tustar itu, kata gurunya engkau pulang. Kata dia. Siapa tahu ayahmu dapat hidayah lewat dirimu. Kata dia. Iya guru kata dia. Pulang jamaah. Bayangin jamaah. Datang untuk nuntut ilmu diusir. Karena tadi ada amalan yang lebih afdol yang kadangkala kita lupa. Amalanmu bukan gak afdol, baik. Dia mau nuntut ilmu baik. Bahkan menuntut ilmu itu amalan yang mulia sekali. Orang bekerja untuk memberikan nafkah ya untuk menaikkan taraf itu baik. Bukan jahat. Tapi mana yang lebih afdol? Nih gurunya ngatakan kau pulang, boleh jadi ayahmu masuk Islam lewat engkau.